Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Maulana Muhammad Fakih Hadid, saya dari Universitas Diponegoro. Dengan identitas mahasiswa saya adalah 4004 032 4650 101. Nah, hari ini saya akan membawakan materi yaitu sistem monitoring dan kendali posisi menggunakan DAC dan PMW. Di sini juga ntar ada pakai ISP dan juga STM32. Tujuan dari praktikum ini itu untuk mendapatkan materi tentang ya bagaimana lah kita bisa mengontrol eh, menggunakan hal-hal yang bersifat itu kontinu. Nah, kita pakai microcontroller dua macam ini. Oke, pertama, mengubah logika digital menjadi realitas fisik ya. Jadi, teman-teman, pertama, sinyal itu kan ada yang bersifat sinusoida. Nah, kita tidak bisa bahasanya kalau sinusoida jadi digital itu gampang. Tapi digital ke analog itu nggak bisa kita ubah kayak listrik. Misal pakai dioda bridge atau apa. Di sini kita bahasanya mencacah menjadi gelombang kotak yang kecil-kecil. Nah, di sini itu bisa disebut dengan listrik. Nah, jadi intinya tuh di DAC, DAC itu kan kebalikannya dari ADC. ADC itu kan analog digital converter. Kalau DAC digital tuh analog converter. Nah, DAC ini fungsinya untuk menciptakan tegangan analog yang bahasanya tuh murni lah. Murni sesuai ya data yang harusnya gitu. Misal nih, jika ada data misalnya kita pengen menghasilkan perputaran, perputaran misal kita ngeset nih ngasih data sinyal digital, terus kita pengen muter servo, servo dalam analog misal putar 30 derajat berapa itu kan analog, bukan kayak mati nyala mati nyala doang. Itu kita harus mengubah dulu dari digital ke analog soalnya datanya itu bersifat rinci bahasanya. Nah, jadi ini kita bisa pakai DAC dengan cara dia menciptakan rentang tegangan analog yang sesungguhnya dengan cara membuat digital input secara diskrit agar menjadi analog output secara continuous dengan membandingkan antara voltase dan juga waktu. Cara kedua itu adalah kita bisa menggunakan PWM atau pulse width modulation. Nah, pulse width modulation itu beda ya jatuhnya sama DAC. PWM itu tetap ngirimin sinyal 01 tapi dengan cara dia mengatur kecepatan uh, dengan kecepatan yang tinggi bahasanya atau bisa disebut dengan duty cycle. Nah, duty cycle ini sebenarnya pernah saya jelaskan. Jadi dalam satu siklus dia itu bisa 25%. Sisanya itu 75%. Kalau ini 25,1, 75-nya 0. 50% berarti ini 1, ini 0. Dia bisa ngatur jaraknya tuh antara status high atau low-nya. Nah, bahasanya seperti itu sih sebenarnya. Jadi duty cycle itu bahasanya perbandingan dari waktu sinyal on terhadap total periode itu bisa disimulasikan dengan tegangan rata-rata. BBM juga biasanya dipakai sebagai standar industri untuk mengendalikan misalnya contoh speed servo, keterangan suatu LED dan sebagainya lah. Kenapa? Karena bahasanya tuh itu cukup efisiensi yang tinggi soalnya kita cuma mengontrol duty cycle. Nah, sekarang karakteristik pemrograman sinyal. Nah, pertama ada pakai ESP32. Dia menggunakan sistem DAC-nya tuh DAC 8 bit yang terintegrasi dengan pin GPIO 25 atau 26. Kalau STM32 itu nggak punya tuh DAC, tapi bergantung pada timer PWM atau
dan filter RC. Yang kedua ada modul PWM-nya. Di ESP dia punya LEDC PWM dengan resolusi tinggi dan kontrol yang lebih fleksibel, sedangkan STM itu timer PWM-nya berbasis mekanisme capture and compare. Ya. Nah, terus yang terakhir itu optimal mana. Jadi kalau ESP32 itu bisa buat mengendalikan pengendali utama sistem kompleks lah dengan menggunakan GUI ataupun IoT. Sedangkan SM32 itu kan kendali motor dan water presisi tingkat rendah. Maksudnya gimana sih? Nih, jadi ESP32 itu bisa dipilih karena ya itu tadi saya udah jelasin. Dia punya true DAC. Habis itu lebih mudah integrasinya ke protokol IoT, ya kan? Itu lebih ideal untuk misalnya sistem yang monitoring jarak jauh. Soalnya ISP juga kan beberapa udah support sama WiFi atau apa. Dan udah cocok banget buat IoT. Sedangkan STM, terutama Blue Pill yang biasa saya pakai di lab, itu nggak punya DAC. Dia bergantung banget sama timer PWM. Ya, tapi walaupun begitu, timer PWM itu cukup presisi karena mekanismenya itu dia menggunakan capture or compare. Jadi dia bisa mengendalikan motor tingkat rendah, ya, motor tingkat rendah bisa. Nah, cuman perbedaannya ya arsitekturnya lah berbeda karena kodenya bakal beda, cara kerjanya juga berbeda. Oke, hmm, pada praktikum ini saya pakai input outputnya beberapa. Kalau misalnya inputnya di sini ada potensiometer, dia buat ngontrol nilainya lah ya. Outputnya nanti bakal ada kita memutarkan apa servo, lalu ada juga menyalakan LED, terus prosesnya dia memproses ada ESP dan STM, dan resistor juga untuk pembatas arus. Karena kenapa? Misal di ESP kan ada VIN itu kan 5 volt. Kadang kita tuh nggak butuh sampai 5 volt, kita butuh itu diturunkan. Misalnya jadi 3 volt atau apa. Nah, itu bisa pakai resistor kayak gitu lah. Ini sih sebenarnya gitu ya. Oke, nanti saya bakal tampilkan yang saya buat. Jadi di pelibar satu itu kita melakukan verifikasi tegangan komponen yang menggunakan ESP, terus resistor ke LED sebagai peredam aja, dan juga potensio. Alurnya gimana? Jadi microcontroller bakal dapat nilai digital, proses modul DAC, terus dapat atau mengeluarkan sinyalnya bakal dikeluarkan sebagai tegangan analog, diukur dengan bisa dengan multimeter, bisa dengan apa. Ntar kalau saya menampilkan pakai apa namanya LCD. Nah, kita juga bisa langsung melihat lah perubahannya tuh gimana dengan misalnya melihat dari indikator LED kalau misalnya terang atau apa dia bakal redup apa lebih terang gitu. Yang kedua, kita bakal main servo. Sebenarnya ini bisa digabungin. Caranya yang LED nggak usah dicabut, cuman intinya kalau yang di sini tuh kita inputnya potensio diolah sama STM atau USB, dekonversi duty cycle, ya duty cycle kalau ini STM ya. Terus outputnya kita bisa ngontrol perputaran servo berapa derajat gitu. Ini sebenarnya gitu doang sih. Kenapa kita pakai ini? Ini arahan dosen saya. Kita masih pengenalan, jadi kayak gitu. Nah, ntar ini projectnya disuruh ini. Ya, intinya tuh kita bikin kayak UI, jadi ngeliat grafiknya lah secara langsung kayak bisa perputaran motor, servo, itu bisa ngasih tampilkan dari software saja. Seperti itulah teman-teman kira-kira. Oke, yuk.
Oh, ada ini project terakhir juga kita pengen muter servo, cuman begitu ada dia perputaran derajat tinggi, dia ngasih status on ke LED ngasih tahu gitu. Sebenarnya gitu aja sih. Ini caranya gimana? Sebenarnya kita bisa tinggal tambahin di program, misal sudah putar berapa derajat, dia bakal ngasih status on ke LED. Sebenarnya gitu aja. Kita juga bisa. Nah, di sini kita bisa karena manfaat menggunakan VS Code ya. VS Code itu bisa membuat UI dengan bahasa Python. Ntar dia bakal nampilin kayak halaman yang isinya grafik gitu. Terus ya kalau misalnya kita mau lihat langsung juga kita bisa pakai LCD. Kalau saya pakai LCD nanti. Ya intinya gitu sih. Simpulan simpulannya ya pengalaman dalam DAC dan PWM itu cukup penting lah karena sebagai pencipta jembatan antara input dan output dari manusia yang kontrol untuk mengontrol sistem. Dah, kita langsung ke yang dibikin aja ya. Sebenarnya simple sih, ini project masih project awal. Nah, di sini kan kita ngontrol nih, muter, muter potensio, muter potensio, potensio bakal nyalain ini. Sebenarnya gitu aja sih. Terus kita misal tambahin sama LED, LED apa? LCD. Nah, dia bakal bisa saya zoom apa ya? Dia bakal ngeliatin di sini tuh tingkat keterangannya berapa. Nah, tuh PWM. Ini kan pakai PWM mode. Nah, PWM mode dia bakal kontrol recycle buat kayak intensitasnya. Nah, di sini tuh ada nih 60%, 100% ya kan. Dia nerangin, ngecilin. Kita pakai memanfaatkan PWM. Nah, kita redup gitu aja sih. Nah, terus yang kedua pakai uh, apa namanya servo, cuman itu kita fokus servo aja. Sebenarnya lampu sebenarnya sama aja, cuman ini saya putus tadi ini fokus ke servo. Sebenarnya isinya cuman muter servo, ya udah kita putar, terus jadi derajat kan dia dalam analog karena kan dia 0 sampai 180 derajat kan. Jadi itu perlu diubah lah, bisa pakai PWM lagi. Dia muter berapa derajat, 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat gitu. Nah, sebenarnya gitu aja. Nah, sudah terkontrol ya kan. Terus, next. Ini sama aja. Ini kalau misalnya nggak tahu teman saya. Nah, ini dicantorin. Ini biar kan kelihatan nih putarannya nih. Dia putar berapa derajat gitu kan. Sebenarnya ini gitu aja sih. Nah, terus sudut kontrolnya berapa, balik ke nol. Terus, nah terakhir ini kita menggunakan Python. Kita minta dia membuat GUI, ntar dijalankan kita bikin file.py, dan ntar jadinya kayak gini, dia ada halaman ini, kalau kita putar dia bakal ngasih tahu terjadi ada input, output dan sebagainya. Sebenarnya sama aja, cuman bedanya di sini tuh ditambah codingan .py. Sebenarnya gitu aja sih basicnya. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang di STM sebenarnya nggak beda jauh. Ini kita pakai STM nih. Ini juga sama nih, kita muter servo gitu kan. Nah, dia bisa muter gitu kan. Sebenarnya sama, sama aja. Jadi kontrol di ESP dan STM itu sebenarnya tidak berbeda, tapi karena beda apa ya, beda perangkat, otomatis ada penyesuaian lah dalam codingannya. Terus buat programnya program aku buat yang terakhir itu kan kita naruh kayak sebuah indikator kalau misalnya dia muter di berapa derajat tinggi dia bakal nyala. Kalau kita
Kalau kita turunkan, dia mati. Sebenarnya sama aja. Cuman kita taruh kriteria seandainya derajat sudah mencapai berapa sama dengan atau lebih besar dari berapa, dia bakal bikin status LED nyala, sedangkan mati itu kalau misalnya udah tidak sama dengan berapa derajat. Ya seperti itu sih dari praktikum yang kami lakukan pada minggu ini. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.